Oke, sip. Ini para pejuang SNBT ya. Adakah anak SNBP di sini? Sepertinya sepertinya tidak. Sorry ya guys, masih nggak bisa on cam. Oke, biar tidak lama-lama, we are ready to start. Oke. Oh, ada Kak, tapi nggak lolos. Oh. Ya sama aja dong. Ada tapi nggak lolos. Nggak apa. Kita akan bersama-sama membirukan SNBT. Amin. Kak Kara, tolong ke bawah. Mau langsung lihat soal nomor 1. Oke, di sini tertulis. Nah, kita langsung ke soal ya, biar biar cepat gitu. Karena di sini kan aku lihatnya tuh ada 30 soal, jadi biar insya Allah bisa dibahas semua. Nomor 1, kata Ibu Handi yang salah dalam penggunaan pada paragraf pertama adalah. Nah, kita baca di paragraf pertama. Kalau kalian ada yang udah ngejawab, di up aja nggak apa. Oke, ada yang jawab D. Oh, oke, rata-rata D, 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 D. Wah, di sini Lasmi Kamila yang nomor 1. Langsung aja ya kita bahas ya. Kalau dikecilin bisa nggak, Kak? Sebentar. Oke, di situ kan tertulisnya gini ya. Eh, Perayaan Idul Fitri umat Islam di seluruh dunia yang biasanya ditandai dengan sholat berjamaah di masjid maupun lapangan terbuka, kali ini menjadi berbeda karena puluhan juta warga berada di bawah aturan tinggal di rumah yang ketat akibat masih tingginya penyebaran wabah COVID-19. Sebanyak 1,8 miliar muslim di dunia harus sholat dan berdoa di rumah. Mereka yang memiliki akses internet melakukan panggilan video sebagai pengganti silaturahmi dengan keluarga mereka. Di sini ada banyak kata dia dari di seluruh, kan ada di seluruh, terus ada ditandai, ada di bawah, ada lagi di dunia, terus yang terakhir ada lagi, oh nggak ada ya, cuma 4. Di dunia, oh sama di rumah, ada 5 dia, benar, ada A, B, C, D, E. Nah, kira-kira di yang mana nih yang salah? Oke, benar, oke. Karena rata-rata menjawab D, aku pengen tahu nih. Coba Lasmi, Lasmi. Kenapa kok kamu jawab D, Lasmi? Sudah Lasmi? Halo Lasmi? Kok Lasmi nggak ada suaranya, Lasmi? Halo Lasmi? Suara saya terdengar gak, Kak? Oke, oke, oke. Terdengar, terdengar. Oke, kenapa kok jawab D, Eh, Lasmi? ke- karena harusnya itu penulisan kata di bawah itu D-nya dipisah sama kata bawahnya. Jadi di spasi bawah. Oke, ya. Benar sekali. Karena memang seharusnya dipisah. Tapi kan terkadang gini ya, ada tulisan yang emang di bawah sama di bawah. Kira-kira apa sih perbedaannya? Lasmi bisa jawab nggak? Kalau itu saya bingung, Kak. Oh, oke. Perbedaannya gini ya guys ya. Kalau tulisannya disambung di bawah itu biasanya sesuatu yang lebih ke objektif. Kayak bukan objektif, seperti benda. Seumpama tolong ambilkan tasku di mana? Di bawah meja. Tolong ambilkan sesuatu, pokoknya suatu barang yang di mana tempatnya itu ya kata benda gitu tuh, suatu benda. Maka dari itu tulisannya tuh disambung. Tapi kalau bersifat kayak suatu apa pokoknya yang selain benda gitu ya, ini kan kayak pemerintah negara segala macam, itu tulisannya tuh harus dipisah karena kan kita bukan berarti kayak di bawah pemerintah. Pemerintah kan bukan kata benda gitu tuh, pemerintah itu lebih ke sesuatu gitu ya yang bukan benda gitu kan. Nah maka dari itu dinya terus dipisah gitu. Paham nggak di sini kalau dinya itu tempat, dinya itu benda, itu digabung di bawah gitu. Kalau dinya itu bukan benda, itu dipisah di bawah pemerintahan,
di bawah negara gitu. Gitu ya guys ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, good job Lasmi. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf kedua, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Ingat ya, benar. Benar itu berarti langsung gak ada kata-kata mungkin, berarti langsung ada memang ada di paragrafnya. Oke, ada yang menjawab E. Ah, keren deh kalian. Oke, coba Rani. Kenapa kok jawab E? Karena Rani yang pertama. Coba Rani, berikan alasanmu. Halo Rani. Halo Kak, Halo, oke. Coba berikan karena alasan kenapa sih kok jawab E? karena itu ada keterangannya. Karena itu. Oke, coba apa sih keterangannya? Bisa nggak dijelaskan? Halo? Opsi yang selain opsi yang selain E itu nggak ada di teksnya, tapi yang E itu ada yang bagian mana sih aku lupa. Iya. Oke, benar kok. Jawabannya memang yang E. Turki memberlakukan jam malam sepanjang liburan Idul Fitri. Ini jelas ya, karena memang di situ di kalimat pertama deh dalam paragraf kedua sudah tertulis bahwa beberapa negara di Timur Tengah termasuk Turki, Irak dan Yordania memberlakukan jam malam sepanjang liburan Idul Fitri. Ini yang paling benar. Oke, benar sekali. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut nomor 3. Wah, ini bisa nih dibahas 30 soal nih. Lanjut soal nomor 3. Nah, di sini agak beda ya soalnya ya. Jangan langsung dijawab, harus paham. Berdasarkan paragraf kedua, jika Saudi Arabia memberikan kelonggaran kepada warganya, manakah di bawah ini pernyataan yang mungkin benar? Ingat, di situ ada suatu pernyataan jika Saudi Arabia memberikan kelonggaran kepada warganya. Jika P, maka Q. Termasuk silogisme. Adakah yang bisa jawab? Nomor 3, ada yang bisa jawab nggak? Oke, kita bahas ya nomor 3 ya. Di sini kan tadi tertulis jika Saudi Arabia melonggarkan. Ya, jika Saudi Arabia di situ mau melonggarkan peraturannya gitu ya. Jadi gimana nih simpulan yang benar? Nah, di situ kalian emang harus membaca paragrafnya itu jelas ya. Di sini kan tertulis kalau Saudi Arabia misalnya tempat suci Mekah Madinah dikunci sepenuhnya. Nah, kalau misalnya dikunci sepenuhnya kan berarti warga hanya diizinkan meninggalkan rumah untuk membeli makanan dan obat-obatan. Nah, di situ kalau misalnya dikasih kelonggaran nih, kira-kira apa nih yang cocok? Kalau dikasih kelonggaran, mana ya? Oke, untuk opsi yang A, warga Saudi Arabia tetap berada di rumah. Apakah iya? Kan dikasih kelonggaran tuh. Mungkin nggak bakal tetap di rumah? Kayaknya nggak mungkin. Maaf. Kayaknya nggak mungkin ya. Untuk yang opsi yang A itu salah. Karena apa? Nggak mungkin. Orang dikasih kelonggaran, ngapain tetap di rumah? Ya, gitu. Untuk yang B, warga Arab Saudi akan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid. Kira-kira ini benar nggak? Mungkin benar nggak? Kasih kelonggaran nih di Arab Saudi. Kira-kira mereka bakal sholat Idul Fitri nggak ya? Berjamaah gitu. Ini bisa jadi ya, kita keep dulu.
Untuk yang C, warga Arab Saudi keluar rumah hanya untuk membeli obat-obatan. Ya ngapain? Ini jelas salah karena dikasih kelonggaran, ngapain coba beli obat-obatan? Kan bisa aja kerja. Untuk yang D, warga Saudi Arabia dilarang keluar rumah. Ini sangat tidak mungkin ya. Untuk yang terakhir, kota suci Makkah dan Madinah dipenuhi oleh banyak orang di berbagai negara. Ini bisa jadi guys, tapi opsinya tuh agak kurang ya. Opsinya tuh agak kurang ya, karena berbagai negara. Berarti kan negara-negara lain itu harus apa ya? Harus memberikan kelonggaran juga. Tapi di sini hanya Saudi Arabia yang memberikan kelonggaran. Berarti jawabannya yang B. Oke, oh Anissa. You're right Anissa. Anissa jawab B. Gak kelihatan tadi. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 4. Berdasarkan paragraf ketiga, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, untuk yang A, sebagian kecil kegiatan bisnis di Malaysia kembali dibuka. Apakah iya? Iya, belum ada yang bisa jawab ya. Apakah iya? Kita lihat ya. Sebagian kecil kegiatan bisnis. Oh, enggak. Oke. Nah, oke. Selanjutnya untuk yang B. Masyarakat Malaysia masih tidak diperbolehkan melakukan pertemuan massal. Oke, harusnya besar. Iya apa enggak nih? Masyarakat Malaysia masih tidak diperbolehkan melakukan pertemuan massal. Kita lihat apakah iya. Nah, di situ tertulis ya, tetapi pertemuan massal masih dilarang dan orang-orang tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan ke kota asal mereka untuk liburan. Ini tertera ya, kita keep dulu. Lanjut. Jumlah peserta pertemuan boleh melebihi 20 orang. Apakah iya? Enggak ya, karena di situ tertulis jumlah peserta pertemuan pun dibatasi untuk 20 orang saja. Berarti jelas salah. Yang D. Seperti tahun sebelumnya, Pakistan merayakan Idul Fitri di seluruh negeri pada hari yang sama. Oh, ini salah ya. Idul Fitri dirayakan di bayang-bayang, dalam bayang-bayang virus bahwa masyarakat Malaysia masih tidak diperbolehkan untuk melakukan pertemuan massal. Oke, jawabannya yang B. Paragraf ketiga, jika pemerintahan Malaysia mencabut larangan bisnis akan dibuka kembali. Apakah iya kegiatan bisnis dibuka kembali? Di paragraf ketiga. Salah ya guys ya, nggak mungkin kalau yang A. Untuk yang B, loh, B-nya mana ini? Ah, ya. Untuk yang D, warga Malaysia tetap ingin berada di rumah dan tidak melakukan pertemuan dengan kerabatnya. Apakah ia tidak ingin melakukan pertemuan dan kerabatnya? Enggak ya guys, karena di situ kan juga ada tertulis kalau masih bisa. Oke, Fitriani jawab yang E. Ada yang jawab D. Oh, coba Rani, kenapa kok jawabnya yang E Rani? Oh, yes. Rani, kenapa kok jawab yang E Rani? Ada di paragraf keberapa jawabannya yang E.
Iya tah. Itu siapa namanya? Oh, Fitriani. Oh, Ani ya, bukan Tani. Fitriani. Apa ini sama-sama. Coba Ani ya, berarti ini dipanggilnya Ani. Coba Ani, Fitriani. Kenapa kok jawab yang E? Ani. Ani bisa bisa nggak jelasin kenapa kok jawab yang E? Oh, ya, jawabannya benar guys. Jawabannya yang E. Kenapa? Karena di situ kan tertulis meskipun sebagian besar kegiatan bisnis di Malaysia dibuka kembali, namun aktivitas masyarakat di Malaysia belum sepenuhnya normal, seperti tidak bisa melakukan pertemuan massal, tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan kembali ke kota asal. Nah, ini bisa dijadikan kesimpulan kalau warga Malaysia diperbolehkan melakukan pertemuan massal dan melakukan perjalanan kembali ke kota asal liburan. Ya, jawabannya yang E. Oke, untuk soal selanjutnya, benar ya guys jawabannya yang E. Di situ berdasarkan paragraf keempat nih, ini sudah keempat nih. Berdasarkan paragraf keempat, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Paragraf keempat. Yuk kita baca paragraf keempat. Di sini untuk opsi A, umat muslim di Perancis melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Apakah iya? Enggak ya. Di situ banyak di kompleks. Terus, ratusan umat muslim di Perancis melaksanakan sholat Idul Fitri di kompleks olahraga Paris. Oke, di sini bener gak? Oke, ada yang jawab C. Oh, kalian ini ya, gercep-gercep ya. Udah gercep bener lagi. Sejak Maret, Perancis mengizinkan layanan keagamaan untuk pertama kalinya nih. Sejak Maret. Apakah iya sejak Maret? Oke, benar ya. Di situ tertulis kalau mereka melakukan tradisi berpelukan. Oke, enggak. Perancis mengizinkan layanan keagamaan untuk pertama kalinya sejak bulan Maret. Oke, alright. Jawabannya yang C. Siapa yang pertama kali menjawab? Oh, Ani lagi. Jawabannya yang C ya guys untuk nomor 6. Oke, kita lanjut. Simpulan yang paling sesuai untuk bacaan di atas adalah, oh ini kesimpulan ya. Berarti ingat, kesimpulan itu adalah ya dari seluruh paragraf ya berarti. Bukan cuma kalimat-kalimat saja, tapi seluruh paragrafnya. Di sini yang A, sebagian besar negara di Timur Tengah memberlakukan jam malam selama perayaan Idul Fitri. Apakah iya? Hmm, jawabannya salah ya guys ya untuk yang A. Karena jelas di situ kurang lah, kurang. Untuk yang B, ratusan umat muslim di Perancis melaksanakan sholat Idul Fitri. Maaf, maaf. Untuk yang B, kasus corona di Iran yang paling banyak dibandingkan negara Timur Tengah lainnya. Ini kurang ya kalau dibuat kesimpulan karena kasus corona di Iran yang paling banyak dibandingkan. Kan kalau misalnya kita simpulkan semuanya ini kurang ya karena semuanya ini membahas beda-beda. Untuk yang hanya Malaysia yang kembali kegiatan bisnis ekonomi. Ya, kurang tepat karena ini hanya waktu paragraf saja. Untuk yang D, perayaan Idul Fitri di belahan dunia tahun ini memiliki aturan yang ketat karena wabah corona mendera. Oke. Kita keep dulu. Afghanistan mengumumkan gencatan senjata selama 3 hari untuk menghormati Palestina sendiri. Oke, berarti jawabannya yang D. Benar sekali. Kenapa yang D? Karena memang dia mewakili seluruh paragrafnya. Dia bilang kalau maaf, perayaan Idul Fitri di belahan dunia tahun ini memiliki aturan yang ketat karena wabah corona mendera. Nah, kan belahan dunia tahun ini kan makanya dibahas macam-macam di situ. Oke, benar sekali. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Wah, sudah berganti nih teksnya. Loh,
Oke, nomor 8. Berdasarkan bacaan tersebut, manakah di bawah ini yang termasuk bencana apa iki? Hidrometeorologi. Duh, yang mana nih? Sepertinya sudah langsung terlihat. Yang termasuk bencana hidrometeorologi. Apakah banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, atau pandemi? Ini 3 detik nih seharusnya sudah bisa dijawab ya. Oh, A, B, sama C, Kak. Soalnya. Oh, iya, iya, iya. Ini tidak termasuk. Nah, kalian harus tahu nih, hidrometeorologi itu apa sih? Hidrometeorologi itu bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca ya, guys. Hidrometeorologi itu mana kabar ini yang termasuk? Oh iya, ini kecuali ya. Kecuali, benar-benar benar. Kecuali. Kurang. Oh, soalnya ini rada-rada. Kecuali yang mana yang tidak, berarti yang tidak termasuk hidrometeorologi. Satu, dua, tiga. Nah, yang E, alright. Jawabannya yang E. Ya, benar sekali. Jawabannya yang E. Tiga kan sekali pandemi COVID ya. Tidak masuk hidrometeorologi. Oke, kita lanjut. No, 9. Dua, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, pernyataan yang benar, paragraf ke untuk yang A, kejadian bencana alam yang mendominasi adalah tanah longsor. Apakah iya? Yang mendominasi adalah tanah longsor? Apakah yang mendominasi adalah tanah longsor? Oh, tidak. Berarti yang A ini salah. Untuk yang B, bencana puting beliung terjadi sebanyak 409 kali. Iya, salah ya. Terjadinya cuma 375 kali. Oke, benar. Untuk yang C, selama bulan Mei sudah terjadi ribuan bencana alam. Apakah iya selama bulan Mei? Enggak ya, guys ya. Untuk yang D, banjir mendominasi bencana alam di Indonesia. Apakah iya banjir yang mendominasi? Oke, di situ ini ya, apa namanya sudah dijelaskan kalau gempa bumi 5 kali, gunung api 3 kali, terus kebakaran 120 kali. Nah, terus nih bencana paling dominan seperti banjir. Oke, right. Berarti jawabannya yang D. Karena jelas sudah tertulis kalau banjirnya 495 kali. Dah, emang tidak diragukan ya kalau banjir dimanapun ada. Surabaya pun banjir. Oke, jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 10. Berdasarkan paragraf ketiga, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, paragraf ketiga ya guys. Kita lihat paragraf ketiga tentang apa? Oke, tentang tanah longsor BMKG. Sebanyak 186 jiwa meninggal dunia. Itu opsi yang A, apakah iya 186 yang meninggal dunia? Gak ada ya. Gak tertulis berarti masih ragu. Untuk yang B, akibat bencana alam ratusan rumah mengalami kerusakan. Apakah iya ratusan rumah yang mengalami kerusakan? Tidak ya, nggak ada keterangannya di sini. Untuk yang C, presentase rumah rusak rusak berat sebesar 14,52%. Di sini tidak ada yang tertulis 14,52%. Lanjut, sebanyak 171 jembatan mengalami kerusakan. 171, salah juga. Ya, oke, tinggal satu nih. Akibat bencana alam, jutaan orang terdampak dan mengungsi. Apakah iya? Ya, di sini benar sekali. Karena di situ ada ya tertulis.
Si Endi mang. Ya, kita bisa menyimpulkan ya kalau misalnya bencana alam akibat bencana alam itu jutaan jutaan orang terdampak dan mengungsi. Oke, benar sekali jawabannya yang E, ribuan rumah. Oke, jawabannya yang E ya. Oke, alright. Kita lanjut. Wah, sudah jam 9 lebih. Paragraf keempat, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, yuk. Paragraf keempat. Oke, Uzaimah jawab yang Oh, Uzaimah jawab yang C, Uzaimah. Coba Uzaimah bisa dijelaskan kenapa jawab yang C? Uzaimah, bisa gak? Oke, sepertinya Uzaimah sedang mengalami kendala. Tapi benar guys, jawabannya memang yang C. Kenapa kok benar? Ini aku kayaknya bahasnya kayak loncat-loncat gitu ya, kurang rinci. Tapi overall kan kalian kayaknya emang udah nangkep karena seluruh jawaban kalian tadi tidak ada yang salah. Yang C kan tertulis di situ kalau diperkirakan puncak musim kemarau pada diperkirakan puncak musim kemarau pada Agustus 2020. Nah, nah di situ kan total bencana tahun 2020. Ini dek layarku kurang jelas kayak gambar ya. Tapi kan di situ udah tertulis ya macam-macamnya. Nah, di situ memberikan informasi bahwa puncak musim kemarau itu diperkirakan memang Agustus 2020. Kan di soal nomor 4, soal nomor 4 di paragraf nomor 4 kan sudah tertulis. Oke. Alright, jawabannya yang C. Benar ya Uzaimah, jawabannya memang yang C. Selanjutnya nomor 12. Paragraf keempat masih, manakah daerah yang rawan kar karhutla? Apa karhutla? Ya, tinggal dibaca walaupun aku nggak tahu karhutla itu apa. Karena informasinya sudah jelas di situ. Yuk, 12 jawabannya yang apa kira-kira? A, B, C, D, atau E? Oke, Bella menjawab yang E. Ya, karena jelas sekali ya guys. Di situ tertulis kalau daerah rawan karhutla di Pulau Sumatera meliputi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ya, Pulau Sumatera itu memang Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Oke, alright. Ya, benar sekali. Good job for you all. Jawabannya yang E. Kita lanjut nomor 13. Berdasarkan infografis. Nah, itu ya, itu tadi gambarnya infografis ya, bukan poster. Karena kalau poster cuma gambar biasa, kalau infografis itu ini ada informasinya. Nah, jadi penjelasan. Manakah di bawah ini pernyataan yang sesuai ya? Yang sesuai ya. Ini kan mirip-mirip. Yang sesuai. Yuk, yang D yang D yang sampai nomor 13 apa jawabannya? Oke, ada yang jawab A. Oh, ada yang jawab A. Lasmi, kamu jawab A. Justru korban meninggal akibat bencana alam lebih banyak dibandingkan bencana non alam. Apakah iya? Yang meninggal alam lebih banyak dibandingkan bencana alam? Kalau yang A kan bencana alamnya meninggal 178, non alamnya 1148. Salah ya. Untuk opsi yang A salah. Yang B, fasilitas pendidikan mengalami kerusakan lebih banyak dibandingkan fasilitas kesehatan. Fasilitas pendidikan lebih banyak kerusakannya. Itu salah juga. Untuk yang C, Sumatera mengalami bencana alam lebih banyak dengan Pulau Kalimantan. Enggak ya guys. Di informasinya tidak seperti itu. Untuk yang D, Karhutla berada di urutan ketiga dalam kejadian bencana alam Indonesia per 18 Mei. Apakah iya Karhutla?
Oke, sudah menjawab. Nah, ternyata informasi juga salah. Nah, salah-salah semua nih. Berarti tinggal satu opsinya. Pulau Papua mengalami kejadian bencana alam paling sedikit dibandingkan pulau lainnya. Yaps, benar sekali. Ya kan di situ Pulau Papua cuma 6 kali ya dibandingkan pulau-pulau yang lainnya yang udah belasan-belasan kali. Wah, enak sekali nih. Kalau di Papua bencananya sedikit. Enggak juga. Oke, berarti jawabannya yang E. Jawabannya yang E ya guys ya. Alright, jawabannya yang E. Untuk selanjutnya, simpulan yang paling sesuai untuk infografis di atas. Oke, ini agak mirip sama yang nomor 13 tadi. Kira-kira yang mana? Oke, Bella menjawab yang C. Adakah yang lain? Kok di sini kan tertulisnya Pulau Jawa mengalami bencana alam lebih banyak dengan Pulau Sulawesi. Apakah iya? Enggak ya. Yang nomor A itu jelas salah. Puting beliung sering terjadi dibandingkan tanah longsor. Apakah iya puting beliung? Enggak ya, salah juga. Untuk yang C, korban meninggal akibat bencana non alam lebih banyak dibandingkan bencana alam. Ya, menurut oke, yang C kita keep dulu. Untuk yang D, jumlah rusak berat sebanyak 3.891. Apakah iya? 33891. Ya, benar sih. Kita keep dulu. Untuk yang E, sejak awal tahun hingga 18 Mei 2020, bencana alam tersebar sepanjang Nusantara. Nah, kita kembali lagi nih, lihat soal. Simpulan yang paling sesuai untuk infografis di atas. Ini untuk infografis ya, berarti kan keseluruhan. Berarti kira-kira simpulan yang benar yang mana? Adakah jawaban yang lain? Oke, jawab C, sepanjang Nusantara. Jawaban kalian semuanya C ya. Tapi menurutku guys, jawaban yang sesuai itu yang E. Karena kan di situ kan simpulannya ya. Sejak awal tahun hingga 18 2020 bencana alam tersebar sepanjang Nusantara. Karena kan di situ infografis kan banyak ya. Sebenarnya yang C itu juga bisa, tetapi untuk yang E itu lebih menyimpulkan gitu loh. Kan untuk yang C ini lebih membahas ke korban meninggalnya aja. Padahal kan di situ kan infografisnya kan tertulisnya tuh ada bencananya itu apa aja, ada yang kerusakannya tuh juga gitu tuh. Jadi yang C itu benar tapi hanya mewakili saja. Nah, untuk yang E itu sudah meliputi kan bencana alam. Bencana alam kan umum gitu ya. Jawabannya yang E. Gak apa-apa. Jawabannya yang E ya guys. Oke, kita selanjutnya. Oh, ini soalnya agak ini. Anto menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ia ingin melanjutkan sekolah ke Australia. Ini opsi satu. Brian, teman sekelas Anto, menyukai pelajaran bahasa Inggris. Oke, kesimpulannya adalah oke, premis satu dan premis 2 ini sangat gampang. Untuk yang A jelas salah karena nggak ada. Yang B juga tidak. Yang C tidak. Oke, B, C, D jelas salah ya. Karena Brian nggak bilang kalau dia mau ke Australia. Kali aja Briannya mau ke UK. Oke, jawabannya benar adalah yang E. Anto dan Brian menyukai pelajaran. Oke, right. Lanjut ya langsung karena gampang. Jawabannya yang E. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan, karyawan mengundurkan diri atau perusahaan ditutup. Oke, diingat beri pesangon atau perusahaan ditutup. Dan ternyata kenyataannya adalah perusahaan ditutup. Sangat gampang. Berarti kalau jawabannya yang apa? Cuma ada dua opsi nih. Oke, jawabannya kok C? Kok jawabannya yang E? Ingat, jika P maka Q, negasi P ya negasi Q.
Diberi pesangon atau perusahaan ditutup? Ternyata yang dipilih perusahaannya ditutup. Berarti yang mana? Satu, dua, tiga. Jawabannya yang kok jawabannya yang P tuh guys? Jawabannya yang A. Kenapa perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan? Kan opsinya cuma dua nih. Ayo, karyawan dikasih pesangon atau perusahaan ditutup? Ternyata kenyataannya yang A, Kak, tadi soal sebelumnya. Hah? Oh alah, oke oke oke. Oh iya, yang A, Kak, tadi yang soal sebelumnya. Iya benar. Jawabannya yang A ya guys. Ini nomor 16. Ini kalian 3 detik pun sudah bisa terjawab. Karena kan cuma diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Kenyataannya perusahaan ditutup berarti ya tidak diberi pesangon. Gitu ya. Langsung gercep. Oke, jawabannya nomor 16 tuh yang A. Oke, selanjutnya nih. Oke, ini soalnya benar-benar menalar. Jika A plus B plus C adalah 6, maka H plus K plus L adalah sama dengan, adakah yang bisa jawab? A, B, C 6, H, K, L. Kira-kira berapa nih? Coba dihitung, dihitung, dihitung. Oke, ada yang menjawab 10. Waduh, kok 10? Ada yang menjawab 31. Oke. Ya, kita asosiasikan A, B, C ini sesuai huruf abjad ya. Kalau kita raba-raba di sini A plus B plus C sama dengan 6. Nah, bener nih. Karena kan A1, B2, C3 dalam huruf alfabet seperti itu. Apa tuh? Nah, berarti H termasuk huruf keberapa? H kan termasuk huruf ke-8. Terus K termasuk huruf K termasuk huruf kedua, keberapa belas? K? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K-nya 11 dan L-nya 12. Berarti jawabannya yang D. Benar sekali. Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut. 3, 18, 4, 48, 5, 100, 6, 187. Berapa nih? Nah, kita harus tahu dulu nih polanya apa. Kita lihat ya di sini ya. 3, 3, 18. Aku nyoretnya di kertas ya ini ya guys. Kalau 3 sama dengan 18 berarti kan 3, 3 kali berapa 18 ada 6 ya guys. Kalian dengarkan suaraku. 18. Berarti 3 ke 18 itu adalah dikali 6. Oke. Sekarang lanjut. 4. 4 dikali berapa ada 48? Jawabannya ada 12 ya. 12 dikali 4 sama dengan 40. Kita bisa kalian kasih nih yang nomor 3. 3 18 berarti itu sama dengan 6 gitu ya. Karena 3 dikali 6. 4 sama 40. Jawabannya adalah 12. Nah, di sini bisa dilihat 6 ke 12 itu kan jaraknya 6. Lanjut lagi. 5 ke 100 berarti kan 20. Ya, berarti tadi kan udah 6. Terus ada 12. Terus ada 20 ya. Terus 6 ke 180 ini kan berapa? Ada 30. Nah, di sini kan kalau kalian ini 6, 12, 20, 30. Masih ini ya. Kok bisa nih? Nah, kita lebih dalam lagi. 6 ke 12 itu jaraknya 6. Ya, 12 ke 20 jaraknya 8. 20 ke 30 jaraknya 10. Nah, ini kan udah nemu belum? Kalau masih belum nemu, lanjut lagi lebih dalam. 6 ke 8 jaraknya adalah 2. 8 ke 10 jaraknya adalah 2. Nah, berarti 10 ini juga jaraknya 2 nih. 12. Nah, 30 ditambah 12, 42. Berarti jawabannya adalah, berarti 42 dikali 7. Oke, benar sekali. Jawabannya yang E. Ya, benar. Jawabannya yang E, 294. Karena 42 dikali 7 adalah 294. Nah, di sini kalian bisa meraba ya. Kira-kira tuh gimana cara jawabnya. Emang, nah ini namanya penalaran umum.
Jadi emang harus diraba. Oh gini, 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 gini. Nemulah yang E. Oke, kita lanjut. Nilai yang diperoleh dari seorang siswa sebagai berikut. Bahasa Indonesia 86, Inggris 79, Matematika 78, Ekonomi 88, Sejarah 86. Oke, semuanya sudah ada angka. Berapa nilai mata pelajaran sosiologi yang harus dicapai oleh siswa tersebut jika ia memiliki target rata-rata sebesar 86? Nah, di sini kita pakai rata-rata ya. Gimana sih rata-rata itu? Nah, rata-rata itu adalah rumusnya rata-rata itu apa? Jumlah ya, keseluruhan dibagi sama jumlahnya. Berarti kan 86 tambah 79 ditambah 78 ditambah 88 ditambah 86 ditambah sosiologi, karena sosiologi kita masih nggak tahu, ditambah S gitu ya. Oke, dibagi karena di situ ada 6 mata pelajaran, berarti dibagi 6. Nah, yuk, berapa jawabannya? Kita total-total, nana-nana. Oke. Oke, dari seluruh pelajaran itu ada 417 ya. 417 tapi belum sosiologi nih. Berarti 417 ditambah S dibagi 6. Nah, kita coret aja. Kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas. Berarti kan 417 ditambah S. Oh, salah-salah. Berarti kan sosiologi sama dengan 417 ditambah. Kok 417? Oh ya, dikecilin. Ada yang sudah bisa jawab? Oh, belum ada. Oh ini ada rata. Oh iya kayak rata-ratanya, maaf. Kok aku gak ngitung. Oke, nilai rata-ratanya kan sebesar 86. Alright, sudah ada yang bisa jawab. Ya, sebentar. Yaps, benar sekali. Jawabannya 99. Kok bisa sih? Ya itu tadi. Kan ditambah semua dibagi 6. Nah, sama dengan 86. Lupa-lupa aku kalau ada rata-ratanya. Tinggal itu ntar dibagi pindah ruas. Berarti 406, 416. Oke, oke ya. Jawabannya benar sekali. Nilai sosiologi, kalau dia pengennya rata-ratanya 86, berarti nilai sosiologinya harus 99. Ya, alright. Yaps, ya. Ya, seperti itu ya. Benar, 99. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Jadi 19 jawabannya yang B ya. 99. Soal nomor 20. Seorang gadis mencatat waktu yang digunakan untuk berlatih biola. Oke. Berarti buat berlatih biola. Untuk suatu minggu pada hari Senin nih berarti selama 1/4 jam. Oke, Senin 1/4 jam. Selasa 2 jam, Rabu 2 jam, Kamis 1/3/4 jam. Berapa jamkah yang ia gunakan untuk berlatih untuk sisa hari dalam seminggu agar rata-rata berlatih per hari ada 90 menit. Oke, caranya sama kayak yang tadi ya. Caranya proses yang tadi. 1/4 ditambah 2, ditambah 2 lagi, ditambah 1/3/4 lagi. Itu kan Senin sampai Kamis. Oke, dibagi 4. Nah, dia pengen 90 menit nih. Oke, 90. 90 menit kan harus tahu 90 menit itu dipecahkan dulu biar gampang. 90 menit itu kan sama aja kayak 1,5 jam ya. 1/1/2, 1,5 jam. Karena kan 2 hari kali 1,5 jam. Nah, seumpama dia mintanya pengennya 90 menit 1,5 jam. Nah, kita harus dikali dulu nih 1,5 jam dalam 7 hari. Kalau di total berarti kan 10,5 jam. Nah, 10,5 jam nih udah dikurangin tuh sama yang tadi. Tadi kan totalnya tuh berarti kan 7 jam. Oke, tinggal dikurang 10,5 jam dikurangi 7 jam sama dengan. Oke, benar sekali 3,5 jam. Berarti jawabannya yang
catatan. Ya, benar. Benar sekali Cia. Jawabannya yang E. Cia. Oke, kita lanjut ya. Wah, keren, keren, keren. Udah soal nomor 21. Tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Manakah yang kosong? Oke. Yang kosong tuh yang di tengah-tengah. Oke, kita lihat. Jawab yang D. Yang D 10 ya, Bu. Ada yang selain Bella, jawab yang selain Bella. Bella jawab yang D nih. Hmm, kita harus tahu polanya. Oke, ada jawab yang C. Nah, ini beda-beda ya. Ada jawab D, jawab C, jawab D. Hmm. Oke, sekarang kita lihat ya untuk yang emang ini emang rada susah kita harus coba coba coba. Hmm. Di sini kalau misalnya ya, kenapa kok bisa di tengah itu 11? Kita harus tahu ya. Tengah ini 11 nih adalah jumlah dari apa? Nah, kita lihat dulu. Biar bisa nyampe 11. Seumpama nih, kalau kita coba satu-satu ya. 3 dikali 2, 6. Oke, coba ya, 6. 5 dikali 7, 35. Seumpama 35 dikurang 6, nggak nyampe 11. Terus 6 ditambah 35 juga nggak nyampe 11. Berarti salah ya. Oke. Kalau apa namanya? Maaf, sistem kayak gitu tadi salah. Kita coba lagi seumpama nih. Kita coba atas bawah kanan kiri ya. 3 dikali 7 berapa 3 dikali 7? 3 dikali 7 itu 21. Alright. Terus 5 dikali 2 itu adalah 10. 10. Oke. Coba ini kita jumlahkan 21 tambah 10 itu 31 berarti salah. Oh, kalau 21 dikurang 10, oh nemu ya ini ya. 21 dikurang 10 adalah 11. Berarti kita pakai cara itu. Atas tambah bawah dikurangin kanan tambah kiri gitu ya. Atas tambah bawah dikurangi kanan tambah kiri. Kita coba di gambar selanjutnya. Coba 6 dikali 4 24 ya atas kali bawah. Oke. Dikurangi 8 dikali 2. 8 dikali 2 berapa? 16. Oke. Jawabannya ada nggak kira-kira? 24 dikurangi 16 sama. Oke. Ada ya jawabannya yang E. Loh, kok yang C toh? Nah, kita ulang lagi ya. Tadi kan kita dari awal kan ketemu nih untuk gambar nomor satu. Rumusnya adalah atas kali bawah ya. Atas dikali bawah dikurangi kanan kali kiri. Ya, diingat-ingat atas kali bawah dikurangi kanan kali kiri. Nah, kita operasikan nih ke gambar selanjutnya. Dikali 4, 24. Ya. Benar gak sih aku? Oh, iya, 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 benar. Jawabannya yang C8. Maaf, maaf. Aku yang salah ngitung. 16. Hmm, ya benar. Kalau aku seperti ini, Kak. 7, saya coba tadi. Ini aja ya. 7 tambah 2, 7 tambah 2, kurangin 3 tambah 5. 7 tambah 2, 7 tambah 2 kan berapa? 7 tambah 2, 11. Kan 7 tambah 2, 7 tambah 2 itu 9. 5 tambah 3, 8. Di 9. Loh kok bisa toh? Oh alah, langsung tadi jadikan satu. Oh, kamu mikirnya tuh muter. Enggak ya, di sini pakai rumusnya kanan
atas kali kanan kali kiri. Emang harus dicoba-coba sih. Cuma di sini aku diajarinnya yang itu. Atas kali bawah dikurangi kanan kali kiri. Kan ini kan persegi ya guys ya. Jadi apa namanya? Oh itu persegi panjang. Bisa juga sih. Berarti kalau kayak gitu kalau ditambah kalau rumusnya kayak kamu 4 tambah 2 4 tambah 2 6. Terus dikurangi 3 kosong 8. Yo. Oh, berarti sama ya jawabannya 8 ya. Ya, tapi yang aku tangkep caranya yang tadi ya guys. A kali B dikurangi kanan. Atas kali bawah dikurangi kanan kali kiri. Ya, oke jawabannya yang 8. Ya, nanti emang harus dicoba-coba ya guys ya. Karena kalau aku pakai cara yang pasti, ya sebenarnya aku juga nggak terlalu tahu ya cara yang pasnya ini apa. Karena memang bisa dari segala macam cara. Oke, kita lanjut nomor 22. Tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Nah, memang kok jawaban seperti ini harus encer otak. Yuk nomor 22. Yuk, sebentar lagi selesai. Hmm, bisa diraba-raba. Ini kira-kira gimana ya? Nah, yuk, ada yang bisa jawab nggak nomor 22? Math so fun. Ada yang bisa jawab nggak nomor 22? Aku nemu nih. Oke, karena belum ada yang bisa jawab. Oke, kita lihat ya. Untuk gambar nomor 1, 20 kita tengah itu pasti jawaban ya. Karena di sini yang kosong tuh di tengah, berarti tengah itu adalah jawabannya. Oke, berarti kan 10 tuh jawaban. Kita harus meraba nih. 30, 20 sama 60. Coba kalau seumpama ya, 60 ditambah 20, cuma kalau ditambah ya. 60 ditambah 20, 80 dibagi 30 nggak bisa. Atau nggak dikurangin 30 pun sama aja nggak bisa. Berarti ini skip. 60 dikali 20 tambah kejauhan ya. Nah, 60 kali 20 kan berarti kan 1200 dibagi 30 juga nggak ini. Nah, oke, berarti aku nemunya itu 20 dikali 30 coba. 20 dikali 30 kan 600 tuh. Nah, dibagi sama yang bawah. Berarti kanan kali kiri dibagi bawah. Nah, kita aplikasikan ke gambar yang kedua. Tadi kan benar ya, kanan kali kiri dibagi bawah, hasilnya kan 10 itu benar. Nah, coba 40 dikali 50 kan berarti 200 tuh. Eh, benar gak? 5 kali 4, 5 kali 4, 20. Kok 200, 2000 ya? Dibagi bawah, dibagi 80. Kira-kira berapa nih? Oke, jawabannya yang alright, benar sekali. Jawabannya yang C, 2000 dibagi 80 adalah 25. Ya, benar sekali yang C. Ya, right. Jawabannya yang C. Wah, oke. Kalian sangat-sangat sepertinya memang sudah siap ya menghadapi UTBK. Lanjut nomor 23. 31, 30, 29, 19, 18, 17, 16. Waduh, ini ada yang mundur, ada yang maju. Kita harus tahu nih polanya gimana. Oke, 31 ke 30 min 1 ya. Min 1, min 1, min 1. Waduh. Terus min 10. Min 1, min 1, min 1, min 10. Min 1, min 1, min 1. Wah, oke, oke, oke. Nemu aku. Hmm. Ada yang bisa jawab nggak ini nomor 23? Di situ tertulis ya guys ya. 31, 30, 29 itu min 1, min 1, min 1. Min 1-nya 3 kali tuh. Setelah min 1, min 10. Nah, ternyata samanya juga gitu tuh. Min 1, min 1, min 1. Berarti setelah min 1 3 kali, min min 10. 16 min 10 jawabannya right sekali benar. Jawabannya yang D. Ya, gitu ya. Emang harus dilihat ya polanya ya. Min 1, min 1, min 1, min 10, min 1, min 1, min 10. Ya. Oke, right sekali. Benar, benar. Jawabannya yang D.
Oke, lanjut nomor 24. 164, 11, 9, 16. Aduh, duh, ini ngacak. 1 ke 6. Untuk soal kayak gini, loncatnya beda-beda. Beda-beda. Iya, beda-beda ya guys. Bisa loncat 1, bisa loncat 2, bisa loncat 3. Mentok itu emang 3. Kita coba dulu ya. Kalau loncat 1. 1 ke 6 itu 5. 1 ke 6 itu 5. 6 ke 4 berarti kan ini plus 5. Plus 5 min 2. Apakah selanjutnya juga gitu? Plus 5 min 2? Oh tidak. Berarti kayaknya ini kalau jarak 1 kayak nggak mungkin. Karena terlalu riweh. Hah? Coba ya kalau jarak 2 ya. 1 ke 4 plus 3. 4 ke 9 plus 5. 9 ke 16. 9 ke 16 ya. 9 ke 16 plus 5 juga. Oke. 6 ke 11. 6 ke 11 itu plus 5. 11 ke 16 plus 6. Nah, berarti ini kayaknya selanjutnya nih. 16. Oh, ini ada yang jawab 25. Oke, yaps. Ya, benar 25. Ya, benar sekali jawabannya yang 25. Pes, 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 pes. Oke. Cia sangat suka matematika ya, Cia. Benar. Jawabannya yang A. Ya, jawabannya yang 25. Oke, kita lanjut ya. Wah, tinggal 5 soal lagi, guys. Wah, gak sampai jam 10. 7, 3, 14, 6, 21 sama 9. Yuk kita raba-raba. Nah, oh, ada yang udah bisa jawab nih. 28. Yaps, benar sekali. Kenapa kok 28? Kata ini tidak loncat 1. Ternyata loncatnya ada 2. 7 ke 14 kali 2 ya. 14. 7, 14, 14, 21. Setelah 21. Oke, benar sekali kelipatan 7. Right. Jawabannya yang B. Makin pintar. Ini 5 detik langsung nemu. Lanjut soal nomor 26. 2, 2, 4, 5, 7, 8, 11. Jawabannya yang mana? Ada yang bisa jawab? Oke, kita lihat. Di situ 2 kedua kan 1. Oke, ada yang jawab C. Ya, kalau ya seperti ini tidak ada jarak 1. Oke, jarak 2 berarti 2 ke 4 itu 3. Oke, 4 ke 7 itu 4. Oke, 7 ke 11 itu 3. 2 ke 4 itu 3. Plus 3. Plus 7 min 3. So, ya. Terus 2 ke 5. 2 ke 5 itu kan plus 3. 5 ke 8 juga plus 3. Oh, berarti, nah dilihat. Oke, berarti 8 plus 3 itu 11. Iya, oke, alright. Berarti jawabannya yang C. Ya, benar sekali. Ini loncat ya. 2 ke 4, 4 ke 8, 8, 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 11. Nah, yang selanjutnya 2 ke 5 kan plus 3 nih. 5 ke 8 juga plus 3. Berarti 8-nya saja juga harus plus 3. 8 plus 3 adalah 11. Oke, alright. Jawabannya yang oke ya, jarak 1 plus 3. Oke. Ya, yang C ya 11. Ya, yuk lanjut. Jika P adalah bilangan habis dibagi 7. Nah, nih. Jika P bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 14. P habis dibagi 7 lebih dari 14 dan kurang dari 28. Oke, lebih 14 kurang 28.
Sedangkan Ki bilangan ganjil di antara 23 dan 27. Berarti kan kalau bilangan ganjil 23 dan 27 berarti berapa? 25 ya. Maka pertanyaan yang paling tepat adalah, nah kita lihat aja nih. P-nya habis dibagi 7, P lebih besar dari 14 kurang dari 28. Sementara Q-nya kan 25. Oke. Hmm. Oke, ada yang jawab P lebih besar dari Q. Di sini, nah, kalian harus tahu nih yang habis dibagi 7. Kalian tahu nggak? Kalian harus tahu nggak P-nya ini berapa? Sedangkan Q. Nah, P-nya berapa nih? P-nya itu 21 ya, guys. Kan habis dibagi 7. Berarti kan P-nya 21. Kan soalnya lebih dari 14 kurang dari 28. Ya kan ya, berarti P-nya 21 nih. Karena kelipatan 7. Nah, terus yang Q-nya jelas 25 ya yang Q ya. Berarti P lebih kecil dari Q. Berarti jawabannya yang C. Yang C ya guys ya. Oke, right. Ya, jawabannya yang C. P lebih kecil dari Q. Karena tadi itu ya. Karena kan kelipatan 7. Berarti kan udah nemu nih. Gampang. Tuh, berarti yang P adalah 21, sedangkan yang Q adalah 25. Oke, lanjut. Jika M adalah 2A plus 3. Oke, P. Oke, oke, oke. Yes, alright, Cia. Good job for you, Cia. Love, love. Untuk yang nomor 28. Jika M adalah 2A plus 3 dan N adalah 2A min 1, maka 4M min 2N. Waduh, ini agak matematika ya. Hmm. Oke, dilihat M itu 2A plus 3. 2A plus 3. N-nya itu, oke, 2A min 1. Wah, ini Cia sangat cepat ya, Cia ngitungnya. Ya, benar sekali jawabannya yang C, yaitu 4A plus 14 ya. Ya, benar kok yang di itu Cia, heeh, sama hitungannya. Oke, jawabannya yang C nomor 28. Terus selanjutnya nomor 29, jika P sama dengan Q plus 2, Q sama dengan R min 1, dan R sama dengan 5, oke. Udah ditulis ya R-nya ini 5, berarti Q-nya kan 5 min 1, berarti Q-nya 4 ya. Q-nya 4, 4 plus 2, 6. Berarti P itu 6, Q itu 4, dan R itu 5. Oke, berarti yang benar adalah P lebih besar. Mm-mm. Berarti P-nya ini lebih besar PQR ya. Berarti P-nya ini kan lebih besar. Yang C. Q. Oke. Q kurang dari R. Yaps. Dan R kurang dari P. Ya, oke, alright. Jawabannya yang C ya guys ya. Karena kita tahu P-nya ini 6, Q-nya ini 4, dan R-nya ini 5. Nah, kalau diurutan dari yang paling kecil, berarti kan yang terkecil adalah Q dulu sekali. Jawabannya yang C. Oke, last soal. Hah, CRP kebalik mulu. Jika A sama dengan B, maka 4A plus 3B adalah A sama dengan B. Berarti kan A sama B ini sama ya. Ya, berarti gampang sekali. Yaps, benar sekali sama dengan 7B.
A sama dengan B. Ya, sama dengan 7B. Benar sekali. Karena A sama B ini kan sama. Berarti kita aseskan sebagai satu. Oke, alright. Oke, alright. Wah, capek gak guys? Wah, keren banget. Kurang 10 menit jam 10 kita sudah menyelesaikan. Seru, Kak. Heh, honestly, aku ini juga ngerjakan. Jadi, oh my God, sama-sama. Oh, nggak capek. Oh, nggak capek, Kak. Wah, keren. Tambah lagi. Aduh, aku yang capek. Bismillah, menggoreng UTBK. Oh, harus dong, harus. SNBP itu nggak zaman. Sekarang tuh yang keren itu adalah anak SNBT. Ya, apakah iya? Tapi beneran loh, aku loh di kampus tuh kalau ditanya, kamu jalur apa SNBT itu pasti kayak, wah pintar. Padahal yang bilang itu anak SNBP. Jadi ya ternyata benar. SNBT itu kayak lebih, karena menurut mereka yang para SNBP ya, ini kata teman-temanku ya. Kata teman-temanku, karena yang anak SNBP ini bilang kalau anak SNBT ini pasti mereka tuh lebih ambis. Karena apa ya? Karena kita ini belajar, padahal nggak juga ya menurutku. Gitu. Oke, alright. Aku masih ada nih soal, tapi apa tak tak post aja di Google Class. Jadi kan aku pernah bilang kan guys, kalau aku tuh sempat emang beli ebook gitu ya. Kita heard karena SNBP merah, jadi oke, jelas harus dibuktikan. SNBP sudah gak zaman, kita harus biru. SNBT biru. Oke, kita batai di SNBT. Amin, amin, amin. Ya aku suka deh, kalian sangat bersemangat. Aku masih ada guys soal. Bisa sih. Apa aku ini aja ya? Aku up di Google Classroom ya. Soalnya nih aku sama Syaras tuh kita itu bagi-bagi soal. Kalau nggak salah ada 10 materi gitu. Kalau nggak salah ya. Ntar aku tanyain dulu ke Syaras. Kalau emang iya, aku up di Google Class. Kalian bisa mengerjakan itu. Tapi nanti kita pembahasan selanjutnya nggak usah bahas lagi. Jadi buat simpanan aja. Gimana? Oke. Oke, sudah mau jam 10. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau? Boleh, boleh, ya. Ada yang mau ditanyakan, guys? Atau ada yang mau ini memberi teman-temannya sebuah semangat? Semangat, semangat, semangat. Ya, nanti ya habis ini langsung mau tak up di Google Class. Oh, oke, terima kasih guys. I'm so proud and glad to meet you all. Oke, makasih banyak waktunya memasak SNBT. Ya, oke, benar Kak Masyap. Waktunya memasak SNBT. Kita harus goreng-goreng SNBT itu. Oke, terima kasih banyak guys atas waktunya. Karena Tuhan ingin melihat usaha. Oke, benar sekali kita diterima. Ya, karena memang Tuhan ingin melihat kita pejuang keras SNBT. Biasanya anak-anaknya memang memang lebih ambis. Oke guys, karena semakin malam, lagi, Masya Allah cakep. 5 menit lagi sudah jam 10. Oke, thank you juga karena sudah meluangkan waktu malam ini. Oke, maaf ya kalau penjelasannya mungkin ada yang kurang.